Jika semuanya sudah dipersiapkan, di bagian akhir kita harus melakukan export default untuk objek routernya. Kita bisa tulis seperti ini. Tapi pastikan sebelum aplikasinya dijalankan, di bagian atas kita harus mengimpor satu sintak namanya create router. Kita load menggunakan keyword import, kasih tanda kurung kurawal, pasang kelas create router untuk diimpor dari view router. Kurang lebih settingan router application-nya seperti ini. Tentu cara konfigurasinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya yang kita lakukan pada view versi 2. Tapi so far konsepnya sama, yaitu impor komponen terkait aplikasinya. Buat routing application, kita konfigurasikan satu persatu, tentukan path URL dan komponen apa yang mau dicetak. Setelah itu kita jalankan. Nah, sekarang anggap aja index.js ini sebagai router modulnya, di mana router modul ini bisa kita pasang ke dalam main.js. Karena router modulnya sudah diekspor, maka di dalam main.js kita buka dan kita edit untuk mengimpor rute aplikasinya. Jadi di dalam web aplikasi view CLI-nya kita melakukan import-ekspor sebuah modul buatan sendiri. Kita bisa kasih nama alias, namanya bebas. Modul tersebut lokasinya ada di // folder router index.js. Atau teman-teman tidak perlu menggunakan index, maka view CLI akan mengetahui yang diakses adalah index. Router ini adalah nama aliasnya. Nama alias ini bisa kita referensikan ketika web aplikasi Vue.js-nya dibuat. Kita mau sambungkan dengan metode use, kita akan gunakan modul routernya pada saat aplikasinya dimuat. Nanti secara otomatis routernya akan disisipkan ke dalam template HTML dan langsung bisa diintegrasikan. Cara seperti ini adalah cara buat aplikasi web dengan Vue versi 3. Karena app.vue adalah komponen utama dari web aplikasinya, maka saya akan melakukan perubahan template. Kita ubah dan kita hapus template yang sebelumnya. Kita akan buat template sesuai dengan web aplikasi yang akan kita kerjakan. Kita hapus semua. Kita buat template dasar untuk aplikasinya. Ceritanya saya punya sebuah div yang saya kasih ID namanya container, dan di dalam div ini saya punya menu navigasi yang saya buat menggunakan nav, dan ada dua halaman. Pertama ada halaman home dan ada halaman about. Setelah menu navigasinya, kita akan merender sebuah sintak yang punya kekuatan super. Karena kita sudah bisa menggunakan router modul, maka sintak tersebut bisa kita pakai di dalam template ini. Sintaknya namanya router view, pembuka dan penutup. Kita tulis seperti ini, kita tulis seperti sintak HTML, tapi sintak HTML yang luar biasa. Ini sintak yang pertama. Lalu ada sintak yang kedua, yaitu router strip link. Kita tulis juga pembuka dan penutup. Dua sintak ini yang akan kita pakai terkait single page application. Dengan kata lain, dua sintak ini atau dua elemen custom ini sudah diberikan ketika view application-nya dijalankan. Ketika kalian menuliskan sintak ini, maka pada saat rute navigasinya diakses melalui browser sesuai dengan path URL-nya, maka secara otomatis router view akan menjadi tempat komponen yang akan dirender, baik itu komponen home atau komponen about, sesuai dengan jalur rute dari aplikasinya. Sedangkan untuk sintak router link adalah direktif yang digunakan untuk membuat link tautan antar komponen. Jadi sekarang kita tidak akan menggunakan elemen A untuk bisa melakukan perpindahan halaman ke halaman lain, tapi kita gunakan sintak router link. Jadi sekarang kalian bisa ubah elemen A-nya menjadi router link untuk yang home, dan kita bisa buat lagi router link yang kedua untuk link about-nya, seperti itu. Terus atribut href-nya
bisa kita ganti dengan atribut to sama dengan kutip 2. Di dalam atribut to ini, kita bisa menentukan sebuah URL yang bisa kalian akses sesuai dengan link tautan halamannya. Karena ini adalah link about, maka kita tulis /about. Untuk yang home, kita tentukan to URL-nya ke /. Elemen A-nya sudah bisa kalian hapus. Jika sudah seperti ini, kamu bisa menjalankan servernya atau jalankan aplikasinya. Buka terminal, kita bersihkan dulu jendela terminalnya. Setelah itu, jalankan perintah npm run serve. Kita enter, dia akan melakukan starting development server, dan kita bisa akses ke localhost alamat port 8080. Jika kalian refresh, hasilnya blank, sepertinya ada error. Aplikasinya error, kita mendapatkan pesan kesalahan. Sepertinya kita harus menambahkan opsi history untuk mengubah URL aplikasinya. Jadi kalian buka index.js, saya akan melakukan penambahan supaya URL rutenya beralih dari mode hash menggunakan mode history. Kasih opsi di dalam create routernya, nama opsinya adalah history. Titik 2 kita ubah menjadi create web history, kurung buka kurung tutup, pisahkan dengan koma. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, pastikan kelas ini harus kita impor, pisahkan dengan koma, impor create web history. Jadi sekarang sintak create router dan sintak create web history sudah kita load, kita pisahkan dengan koma, dan modul ini yang kita butuhkan. Tentu modul ini masih di satu paket dan sudah tertanam di dalam view routernya. Kalian boleh simpan programnya, buka lagi aplikasinya, maka secara default komponen home sudah berhasil kita render. Coba kalian kasih tanda pemisah antara link satu dengan link lainnya. Kita tambahkan garis lurus supaya linknya menjadi lebih baik. Halaman home yang tampil duluan karena path URL-nya berada di /. Artinya ketika user mengakses localhost 8080/, maka yang dirender adalah home template-nya sebagai root halaman. Tapi ketika kalian mengakses URL yang berbeda, yaitu /about, yang akan dirender adalah template about-nya. Saya menuliskan manual, kita tembak langsung melalui URL, tapi di sini di aplikasinya saya sudah berhasil membuat menu navigasi. Ketika saya klik home, tanpa ada refresh halaman, home-nya berhasil dicetak, begitupun halaman about-nya. Sejauh ini, halaman-halaman web aplikasinya sudah berhasil ditampilkan satu persatu, dan implementasi view router di dalam project Vue versi 3 sudah berhasil kita lakukan. Kalian bisa baca lebih detail di artikel Vue Mastery. Di sini sudah dijelaskan beberapa hal terkait penggunaan view routernya. Pastikan teman-teman berjalan dengan baik dan di dalam konsolnya tidak ada error.